Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai baterai yang di dalamnya ada batu baterainya. Dan baterai ini sering kalau ada orang konser dipakai untuk menyanyi konser dengan teriak-teriak. Yo, 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 selamat malam. Kalau ada musik, konser musik, kadang-kadang dengan HP disuruh memakai flashnya untuk menyalakan di malam hari. Penerangan seakan-akan itu menjadi lilin untuk atau 1000 lilin untuk cahaya dunia. Maka ini menjadi penerang. Tetapi kemudian ketika saya masih kecil, saya ditipu oleh saudara saya. Karena waktu kecil saya tidak tahu baterai yang lama itu ada 2 batu baterai besar, kemudian ditutup belakangnya, dan nanti kalau sudah ditutup itu minus dan plusnya menghubungkan, tinggal dikasih switch kemudian bisa menyalakan baterai. Tetapi katanya akan lebih baik kalau dibuka belakangnya yang minus itu, lalu coba kamu nyalakan, terus dijilat baterai bagian negatifnya atau minnya. Maka kemudian begitu saya coba, ternyata kesetrum. Lalu saya ditipu lagi. Coba lagi, itu mungkin karena keliru sehingga kena seperti itu. Saya coba lagi, lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita kemudian mengetahui bahwa ada arus plus dan minus di dalam listrik yang kalau berhubungan langsung akan nyetrum, langsung akan mengeluarkan daya, langsung akan kalau misalnya kita kesetrum dengan daya yang tinggi, maka bisa membahayakan jiwa kita sampai mati, bahkan badan ini hangus terbakar. Tanpa ada penetralisir, semuanya akan hancur. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari Minggu Paskah yang Prapaskah yang kelima, yang sudah terakhir. Minggu depan merupakan Minggu Palma, dan semua patung-patung di gereja sekarang sudah ditutup dengan kain ungu untuk menunjukkan fokus kita umat bahwa kita akan memasuki pekan di mana sengsara, wafat, namun juga kebangkitan Tuhan direnungkan. Dan saudara-saudari, Injil hari ini bicara tentang kasih Tuhan. Suatu saat Yesus masuk ke bait Allah. Lalu pagi-pagi buta, dia sudah didatangi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzinah. Lalu Yesus diminta menghakiminya. Guru, Tuhan, kami mendapati wanita ini berbuat zina. Menurut hukum Taurat dia harus dilempari batu sampai mati. Menurut kamu apa katamu? Mereka mengatakan itu supaya punya alasan untuk menjebak Yesus, menangkap dia. Lalu Yesus melihat orang itu, dia lalu menulis ke tanah. Kemudian dia berbicara, berdiri langsung mengatakan, siapa yang paling tidak berdosa melempar yang pertama. Lalu dia kembali membungkuk dan menulis ke tanah. Orang-orang itu rupanya pergi dari yang paling tua, kemudian mereka semua pergi. Lalu Yesus bertanya kepada wanita itu, kemana mereka? Apa mereka masih di sini? Wanita itu menjawab, tidak ada. Kalau begitu, kamu pergilah juga dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita itu pun merasa diri sebagai yang diselamatkan, yang diampuni dengan sikap Yesus yang menulis ke tanah. Saudara-saudari yang terkasih,
Kalau dalam pengantar tadi saya bicara tentang ground, tentang listrik, nyetrum, dan kalau setiap bangunan tinggi dikasih penangkal petir yang langsung dihubungkan ke bumi, itu namanya menetralkan daya yang menghancurkan. Maka kemudian Yesus menusuk bumi dan mengatakan netral, kembali kepada ground, kembali kepada ibu bumi. Kenapa orang Jawa mengatakan bahwa ada filosofi ibu bumi, Bopo Angkoso, Bapak Angkasa dan ibu bumi? Karena Bapak Angkasa itu penuh kedahsyatan, kekuatan, tetapi juga keadilan. Hujan diberikan kepada bumi, siapapun, dimanapun. Matahari diberikan kepada bumi. Tetapi bumi sebagai ibu, filosofinya adalah yang melahirkan dan merawat semua. Semua biji-bijian akan tumbuh dengan bumi dan kemudian akan tumbuh berbuah. Semua makanan, pakaian, perumahan diberikan oleh bumi itu dari hasil bumi. Bahkan kita tahu tambang-tambang dari hasil bumi. Dan bumi juga yang melahirkan semuanya itu. Tetapi bumi juga yang akan menampung sampah-sampah manusia. Semua sampah dibuang di bumi, akan diurai oleh bumi. Maka disitulah bumi ibu menjadi netral, mengolah semuanya, dan akhirnya merekonsiliasi semua. Tawaran untuk pertobatan dan akan diambil dari semua itu masuk ke dalam kerahiman bumi, kerahiman Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang sedang berdebat, sedang terjadi tegangan yang tinggi, di situ kita diajak untuk berpikir tenang, bijaksana, masuk ke dalam bumi, ngeground, menetralkan segala unsur-unsur, anasir-anasir emosi dan semuanya yang membuat kita menghakimi orang lain. Lalu kemudian kita mencoba untuk melihat dengan mata kacamata iman yang sudah diampuni oleh bumi, oleh Tuhan, oleh rahim kehidupan. Maka ketika kita sudah netral, sudah diampuni, dosa-dosa kita mungkin lebih besar daripada dosa orang yang kita anggap jelek jahat itu. Dan kita pun sekarang berpasrah. Maka pengampunan itu, powernya, tegangannya akan lebih tinggi dalam hal menarik kembali kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan. Maka kemudian pernah dikatakan yang banyak berbuat kasih adalah mereka yang sudah merasakan dikasihi, diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, para tua-tua itu pergi, mereka dari yang paling tua karena justru mereka merasakan yang paling banyak berbuat dosa. Karena di situ nanti mereka pun akan dilempari batu kalau mereka pun mulai melempari, menghakimi orang lain. Dan wanita itu pergi dengan semangat, dengan harapan, dengan semangat baru di dalam hidupnya untuk menunaikan, kamu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka menurut pengalaman saya, beberapa orang ada yang mencoba menelpon saya, menghubungi saya, dan mereka mengatakan ada yang sudah 20 tahun tidak pengakuan, ada yang sudah 10 tahun, dan mereka kemudian mencoba merasakan. Karena orang yang hidup dalam serba ketidakpastian, mungkin orang itu juga merasakan tidak damai. Orang ingin hidup pasrah, apa adanya di hadapan Tuhan. Dan itu panggilan setiap kita. Maka orang pun rindu membuat rekonsiliasi dengan Tuhan.
rindu membuat rekonsiliasi dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan orang-orang di sekitarnya yang pernah mereka sakiti. Dan akhirnya disitulah kedamaian akan membuat kita semua memulai hidup baru. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita mencoba semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, apalagi menyongsong pekan suci yang akan kita hadapi minggu depan di dalam semangat kasih dan pertobatan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah kepada iman dan rahmat.